Pemirsa, deretan menu-menu pilihan dari berbagai restoran dapat dinikmati dalam sebuah sajian festival kuliner. Apalagi festival itu menawarkan ragam promo yang menggiurkan. Lalu seperti apakah festival kuliner yang dirangkum dalam Eat Jakarta Festival? Untuk membahasnya telah hadir di studio kami penyelenggara Eat Jakarta Festival, Alexandro Ruby, dan juga seorang food blogger Natasha Victoria Lucas. Selamat siang Tasha dan juga selamat siang Ruby. Siang. Saya langsung tanyakan ke Ruby dulu. Ruby, ini perbedaan Eat Jakarta Festival ini dengan yang lain-lainnya itu apa sih? Mungkin bisa cerita dikit. Jadi di Eat Jakarta Festival ini adalah perayaan kuliner, pesta makan lah ya selama 1 bulan. Yang bikin berbeda itu kalau biasa festival kuliner kan semua dikumpulkan di satu tempat sehingga harus berada di sana. Nah, kalau kita perbedaannya, restoran itu kan tetap ada di tempatnya masing-masing. Orang bisa pergi ke mall atau tempat makan favoritnya, dan cukup semua restoran yang kerjasama itu akan punya promo dan paket tertentu selama Eat Jakarta ini berlangsung. Tapi mereka akan tetap di posisinya, berarti orang yang untuk mau datang ke Eat Jakarta Festival itu nanti yang akan ditawarkan ini bentuknya seperti apa? Orang kan biasa kalau datang ini kan udah ada pilihannya. Nah, ini kalau restoran tetap ini berarti mereka harus jalan-jalan gitu atau gimana sih? Jadi gini, nanti Eat Jakarta ini akan punya website yang akan melist semua restoran yang bekerja sama. Dari situ udah bisa dicari tuh. Setiap restoran akan punya paket tersendiri. Kita klasifikasikan paket yang 100.000, 200.000 dan seterusnya. Nah, umumnya kan kalau kita makan di Jakarta 3 course, appetizer, main course, dessert sama minum itu kayak 100.000 aja udah nggak cukup. Nah, ini tuh dibuat sedemikian rupa supaya paket ini adalah menu terbaik, pilihan dengan harga yang terjangkau. Jadi orang bisa nyicipin berbagai restoran, berbagai makanan dengan lebih. Oh, dan dia juga bisa langsung menentukan dia maunya apa, dia langsung bisa ngelihat gitu ya. Dia bisa ngelihat menu apa aja yang tersedia per paket itu. Oke, kalau menurut Tasya sendiri, Tasya ini kan pasti mungkin sudah mencicipi berbagai macam makanan begitu ya, sudah pernah menjajaki. Nah, menurut Anda sendiri di Eat Jakarta Festival ini bagaimana? Apa bedanya mungkin dengan yang festival-festival makanan lainnya? Kalau menurut aku sih mungkin konsepnya agak beda sih ya. Biasanya kan kalau di satu festival kan dikumpulin semua makanan-makanan yang enak di satu tempat gitu. Kalau ini seperti tadi Pak Ruby bilang sih ya cukup berbeda sih dari yang festival-festival Tapi biasanya. sebetulnya bagi orang yang suka mencicipi berbagai jenis makanan, ini mereka itu ekspektasinya untuk sekarang itu sudah bisa diperkirakan nggak sih kalau menurut Tasya ini? Kira-kira ini sekarang ini mereka pengen modelnya yang seperti apa? Iya, kalau menurut aku sih apalagi masyarakat Jakarta sekarang ya udah lebih aware sama kuliner gitu. Kayaknya kan memang udah jadi apa ya, lifestyle juga dan juga hobi juga. Untuk mencicipi berbagai macam makanan. Jadi kalau menurut aku sih justru dicari sesuatu yang berbeda gitu, yang berbeda daripada yang biasanya sih. Oke, nah kalau Ruby ini berapa banyak sih nanti restoran yang akan ikut berpartisipasi di acara ini? Kita mentargetkan ada sekitar 100-an restoran yang akan ikut. Oke. Dan itu klasifikasinya seperti apa? Apa semuanya makanannya barat semua, Indonesia atau? Enggak sih, kita akan mencoba supaya pembagiannya seru lah, cukup ada Japanese, ada Italian, ada yang mungkin lebih fine dining, ada yang mungkin juga Indonesian, Chinese. Kita sih sekarang yang udah ngobrol sama kita, yang verbally udah tertarik, itu sih akan mencakup berbagai jenis makanan. Oke, kita akan lanjutkan lagi berbicara mengenai Eat Jakarta Festival ini di segmen berikutnya. Pemirsa, Jualan Siang akan segera kembali. Ya, kita kembali lanjutkan dialog kita masih berkaitan dengan Eat Jakarta Festival. Saya ke Tasya. Tasya, ini mungkin orang-orang di Jakarta dan mungkin tidak hanya di Jakarta ya, tapi semua orang ini mungkin melihat bahwa sebetulnya itu pertumbuhan restoran di Indonesia ini semakin meningkat. Nah, kalau menurut Anda sendiri sebetulnya ini pertumbuhannya itu seperti apa sih sekarang ini? Pertumbuhannya meningkat pesat banget sih kalau menurut aku, terutama di Jakarta. Dan aku lihat sendiri juga kalau di Bali juga kan, maksudnya udah mulai banyak restoran-restoran yang skalanya juga internasional juga gitu. Dan kemudian ini makanan-makanan apa yang kalau menurut Tasya nih, kira-kira itu paling banyak mendapatkan minat sebetulnya dari para konsumen? Ada nggak sih sebetulnya? Tergantung sih, kalau masyarakat Jakarta ya, mungkin lebih. Kalau menurut aku emang lebih banyak
kiblatnya ya ke arah Western, European gitu. Makanya terlihat banyak sekali kayak muncul-muncul tuh restoran yang bertema seperti itu. Tapi kalau misalnya kalau aku lihat pecinta-pecinta kuliner khususnya juga justru lebih pengen menaikkan kulinernya Indonesia sendiri gitu loh. Jadi ya benar-benar kita kan punya banyak sekali berbagai macam masakan-masakan tradisional yang nggak kalah gitu kan. Dan ya sekarang ini sih awareness-nya udah mulai naik gitu untuk biar makanan-makanan tradisional kita juga semakin kedengeran di luar sana. Oke, saya ke Ruby. Kalau Ruby ini ngelihatnya sebetulnya makan Indonesia itu kadang-kadang mungkin kan menjiplak dari Western, dari Jepang. Apakah menurut Anda ini sebetulnya Indonesia itu punya paling tidak itu lebih, bahkan mungkin lebih enak dari negara asalnya gitu? Atau bahkan mungkin ada ciri khas sebetulnya di Indonesia yang kemudian ini menjadi tujuan dari Ruby dan teman-teman ini membuat Eat Jakarta Festival ini? Maksudnya makanan Indonesia lebih enak dari makanan luar? Iya, betul. Oh, kalau saya pribadi udah keliling-keliling ya, nyicipin berbagai macam makanan, dan menurut saya cara masakan Indonesia sendiri dimasak dengan komposisi ingredientsnya, bahan-bahannya, bumbunya segala macam, kita tuh jauh lebih kompleks daripada kalau kita makan makanan let's say Italian atau French yang mereka lebih cenderung fresh ingredients, itu bahannya yang bagus, itu aja dikeluarkan. Nah, kalau kita bisa menggabungkan berbagai macam bumbu yang berbeda untuk menghasilkan rasa yang unik sih. Apakah ini jadi akan membuat bahwa Eat Jakarta Festival ini yakin gitu, ini pasti peminatnya banyak, karena sebetulnya Indonesia itu punya fresh ingredients-nya itu justru lebih kaya sebetulnya dibanding yang lain. Kalau dari sisi itu, menurut saya semua orang pasti butuh variasi, ya kan? Kalau kita makan Indonesian terus, basically setiap hari kalau kita masak di rumah udah pasti Indonesian, gitu kan? Nah, kita orang Jakarta ini suka mencari variasi, suka mencari sesuatu yang baru. Kalau saya melihatnya. Contoh saya ambil ya, 2-3 tahun yang lalu nggak ada tuh istilah molecular gastronomy, ya kan? Sekarang kita bisa menikmati itu di Jakarta dan orang bersedia bayar sampai 1 juta rupiah per makan, gitu. Nah, saya melihat orang Jakarta ini udah lebih develop, lebih suka ekspor sesuatu yang baru, dan dengan adanya Eat Jakarta dan paket-paket yang lebih affordable. Orang bisa coba berbagai rasa yang berbeda, berbagai kuliner yang berbeda, lebih sering sih. Iya. Gitu. Kalau Tasya kadang-kadang itu kita tuh susah menentukan. Ini kira-kira yang betul-betul enak itu yang mana gitu. Ini makanan yang paling enak, kan begitu banyak ya di Jakarta ini makanan-makanan yang dijual. Apakah menurut Anda memang ini acara-acara seperti ini itu paling tidak ini bisa membantu untuk orang itu paling tidak ini bisa memudahkan mereka untuk memilih mereka mau makan apa nanti paling tidak. Gitu. Kalau menurut aku sih ya bisa banget sih. Jadi ya bisa dapetin informasi sama restoran-restoran baru gitu kan yang mungkin ikutan join di festivalnya. Tapi paling nggak banyak nggak sih kalau menurut Tasya ini sebetulnya dia makanannya cukup enak tapi sebetulnya promosinya kurang. Nah ini kayak gini nih menurut Anda banyak nggak sih kalau di Jakarta? Ada sih beberapa, banyak sih justru. Tapi kadang-kadang justru itulah yang dicari-cari. Kadang restoran yang atau enggak coffee shop yang tersembunyi yang orang lain tuh nggak banyak tahu, tapi ternyata makanannya enak gitu kan. Justru kadang-kadang itu sih yang dicari ya. Nggak terlalu mainstream ya? Iya, nggak terlalu mainstream. Nah sekarang ini orang banyak melihat bahwa restoran itu sekarang sudah bergeser dari dulu tempat makan sekarang jadi tempat nongkrong. Nah ini kalau menurut Tasya sendiri apakah betul fenomena itu yang terjadi di Indonesia saat ini dan kemudian seberapa besar itu impact dari perubahan itu? Betul banget sih. Iya. Karena ambience juga ini sih ya berpengaruh sekali gitu kan. Ya kalau misalnya kita udah makan enak tapi tempatnya juga nggak nyaman mungkin ya kurang puas aja gitu kan. Nah kalau dari Tasya sendiri kalau sebagai food blogger nih yang dicari itu kira-kira itu makanan seperti apa sih sebetulnya? Tadi udah dibilang nggak mainstream. Nah ini yang nggak mainstream itu sebenarnya seperti apa sih sebetulnya? Kalau aku sih ya jujur ya pastinya dicari makanannya yang enak. Maksudnya dalam artian memang terkonsep dan kelihatan bahwa memang yang masak ini juga punya passion gitu loh sama masakannya sama jenis masakannya gitu kan. Ya soalnya kebanyakan restoran-restoran sekarang ya udah asal bikin aja Western atau Italian tapi ya nggak terlalu
ternyata nggak terlalu passionate gitu di situ, dan jadinya ya so-so aja gitu. Nah, kalau Ruby sendiri ini memilih dari 100 banyak macam restoran nih, untuk akhirnya diikutkan dalam Jakarta Festival, pasti punya dong syarat-syaratnya atau klasifikasinya. Nah, itu menentukannya itu gimana? Kan banyak banget nih restoran di Jakarta yang mungkin sama-sama enak juga. Itu bagaimana? Sebenarnya kalau dari kita personally udah ada beberapa yang kita kurasi sendiri ya. Jadi kita juga nggak approach semua restoran, walaupun kita membuka diri juga, tapi kita ada beberapa priority yang kita berikan dulu. Setelah itu kita lihatlah pilihan-pilihan yang tadi, jenis makanannya apakah udah mencukup untuk setiap jenis kuliner. Tapi untuk tiap-tiap jenis, misalkan ada Western, ada juga Indonesia, itu porsi-porsinya itu semua seimbang atau ada yang dilebihin dikit nih? Kira-kira kayaknya Jakarta yang lebih suka Western nih, akhirnya Westernnya semua kebanyakan. Kalau untuk itu sih pada akhirnya tergantung sih ke masing-masing restoran. Kita akan usahakan supaya setiap jenis kuliner ada, tapi porsi seberapa banyak kita belum tahu. Oke. Gitu. Oke. Baik. Oke, nanti kita lanjutkan lagi dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa, Jurnal Siang akan segera kembali. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jurnal Siang dan masih bersama dengan saya Ruby dan juga Tasya. Saya kembali ke Ruby. Ruby ini untuk bagi para restoran yang mengikuti Eat Jakarta Festival ini, mungkin Anda bisa jelaskan kira-kira promo-promonya ini apa aja sih, biar orang-orang tuh kira-kira ekspektasi mereka itu kan pasti harganya murah. Nah, ini mungkin Anda bisa jelaskan lebih lanjut. Sebenarnya gini, untuk memudahkan semua orang yang mau ikutan, alias maksudnya dari sisi orang yang mau makan, setiap restoran akan punya paket tersendiri dan itu udah fix, harganya 100.000, 200.000, cuman menunya komposisinya beda-beda setiap restoran. Nah, yang serunya adalah kita sering kalau mau makan kan kita ke restoran, menunya segitu banyak, kita bingung mau pilih yang mana dan mana yang terbaik. Nah, ini udah dipilihin dulu. Nah, itulah menu terbaik yang pengen di feature sama restorannya, dan 3 atau 4 menu yang dipilih itu dipaket dalam harga 100.000 itu udah harga terbaik yang dibandingin kalau kita makan sendiri-sendiri, per porsi sendiri-sendiri itu pasti jauh lebih murah. Oke, dan itu nanti harganya bisa bedanya berapa persen dibandingkan harga normal? Tergantung masing-masing restoran. Oke. Gitu. Tapi kisarannya bisa sampai 50% gitu? Mungkin bisa sampai. Nah, saya tanyakan juga nih ke Tasya. Kalau Tasya, menurut Anda metode yang digunakan di Jakarta Festival ini sebetulnya menguntungkan bagi para pecinta kuliner atau tidak sih sebetulnya? Iya, pastinya sih menguntungkan ya. Apalagi bisa diskon kan. Nah, itu dia. Nah, ini mereka kan biasanya kalau pencinta kuliner ini mungkin mereka kan ini menunya dipilihin nih katanya gitu ya, menu-menu terbaiknya. Nah, itu kalau menurut dari Tasya sendiri itu memang lebih enak begitu ya, kalau misalnya dipilihin paling nggak dimudahkan gitu ya ditunjukkan. Iya, kadang kan kita suka bingung ya mau makan apa, dan kalau misalnya kita ke restoran pun aku pribadi juga suka nanya gitu loh, yang rekomend dari tempat ini tuh apa gitu kan. Jadi kalau misalnya mungkin udah dipilihin yang memang yang terbaiknya ya mungkin kita akan lebih puas juga ya. Oke, tapi kalau untuk kemudian biasanya orang kalau misalnya mencari harga yang murah itu untuk mencari makanan yang enak itu biasanya orang identiknya dengan harganya mahal. Nah, ini kalau menurut Tasya sendiri anggapan itu bisa dibilang salah atau tidak sih sebetulnya? Kalau menurut aku salah sih. Karena ya makanan enak yang nggak harus di restoran juga gitu. Kadang di pinggiran jalan pun enak banget gitu. Malah lebih dibandingin kita makan di restoran. Nah, kalau Ruby sendiri bagaimana menurut Anda? Menurut saya kenikmatan makan itu beda-beda sih. Kalau kita di yang bisa kita sebut daerah fine dining ada kenikmatannya sendiri. Kemudian untuk yang model hawker food atau kaki lima juga ada kenikmatannya sendiri. Nah, ini nanti ada semua nih. Kira-kira tipe-tipenya yang untuk restoran fine dining sampai. Kalau kita sih lebih ke restoran pokoknya ya. Karena kita kan pengen orang juga duduk makan nyaman gitu. Kaki lima agak susah ya kalau kita ajak kerjasama. Nah, kalau untuk bookingnya gimana ya? Iya, benar, agak berat juga ya. Nah, ini kalau misalnya kira-kira satu orang ini kira-kira untuk bisa menikmati promonya itu bisa dapat berapa banyak sih dia? Sebenarnya nggak terbatas. Nggak terbatas ya. Jadi kalau saya mau tiap hari ngikutin program itu, silakan makan sebanyak-banyaknya, mumpung lagi ada selama sebulan itu. Oke. Dan kemudian ini berapa lama ini periodenya? Akan berjalan 1 bulan dari 21 April sampai 18 Mei. Ada waktu-waktu tertentu dan kemudian nanti kira-kira kita supaya bisa mengecek nih, kira-kira restoran apa saja yang terdaftar di situ atau enggak, itu caranya gimana? Mungkin untuk sementara bisa cek kita punya Twitter dulu, Eat
Jakarta, Eat JKT, atau nanti 1-2 minggu dari sekarang websitenya udah akan live. Disitulah akan ada pilihan-pilihan restoran apa aja yang ada promo. Gitu sih. Oke, jadi semua lewat sosial media ya, Ya, gitu. website. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi dialog kita di segmen terakhir. Nanti kita masih berbicara mengenai Eat Jakarta Festival. Pemirsa, jurnalisnya akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan masih bersama dengan dua narasumber kami, yaitu Ruby dan Tasya. Tasya, saya ke Tasya. Tasya, mungkin kira-kira nih, menurut Anda kira-kira untuk kemudian Eat Jakarta Festival ini bisa dilakukan, paling tidak setiap tahun, dan mungkin bisa menumbuhkan festival-festival lainnya yang akan bisa juga berkaitan dengan kuliner. Menurut Anda ini apa yang harus dilakukan kira-kira? Perbaikan apa? Mungkin Anda punya rekomendasi kira-kira untuk masyarakat Indonesia itu seperti apa sih? Paling tidak untuk membuat orang itu jadi minat gitu untuk ikut acara ini. Kayaknya kalau udah judulnya kuliner, peminatnya sih udah pasti banyak. Udah pasti banyak ya. Jadi sebetulnya nggak perlu kesulitan Iya, sebetulnya untuk sebenarnya nggak perlu promosi. kesulitan kok. Aku udah sering beberapa kali datang ke festival kuliner juga dan selalu rame, nggak pernah Dan itu sepi juga. nggak pernah sepi ya. Iya. Oke, kira-kira kalau misalnya sekarang berbicara mengenai menu, ada nggak sih sebetulnya menu yang sekarang kira-kira lagi warga Jakarta ini lagi ngetren banget nih, kira-kira orang lagi nyari, itu ada nggak? Trennya sih lagi lewat sih, udah lewat. Kemarin itu mungkin ya sebenarnya tren itu datang juga dari luar sih, gitu. Ya boleh disebut namanya nggak ya? Nggak apa-apa. Yang kalau donat, misalnya- tapi bentuknya bentuknya donat, tapi teksturnya croissant gitu. Oh gitu. Nah itu kalau makanan-makanan yang kecil-kecil gitu juga ada semua di. Hopefully ada. Oh oke. hopefully ada. Nah ini nanti kemudian tadi saya juga sempat tanyakan kita, kira-kira ini semua dari 100 restoran ini Iya. sebetulnya itu pilihannya berdasarkan dari rekomendasi dari Ruby dan juga teman-teman atau emang karena mereka lebih mudah diajak kerjasama atau seperti apa sih? Dua-duanya sih. Kita tetap akan mendahulukan yang memang menurut kita personally juga kita suka dan memang sudah cukup populer artinya ya. Kemudian tapi nggak menutup kemungkinan untuk siapapun yang mau kerjasama silahkan. Oke. Nah ini terakhir, Ruby mungkin punya harapan kira-kira untuk di acara ini, kira-kira harapannya seperti apa sih nanti ke depannya? Sebenarnya untuk acara ini sih karena saya juga penikmat makanan, saya juga ngeblog soal makanan seperti Natasha. Sebenarnya bikin ini untuk orang-orang everybody loves food lah, kayak Mas juga pasti suka makan kan, semua suka makan. Saya semua pengen bikin supaya dunia makanan Jakarta ini lebih berwarna. Saya juga yang biasanya mau cobain makanan yang aneh-aneh, kadang aduh udah harganya segini, nanti nggak suka, nggak happy. Tapi saya rasa dengan paket-paket yang dibuat itu buat makanan ini jadi lebih accessible untuk jangan nyobain yang berbeda-beda. Oke. Biar nggak bosan juga ya tiap hari menunya Exactly. itu aja gitu. Kalau Tasya sendiri punya harapan apa mungkin terhadap acara Eat Jakarta Festival ini? Ya pastinya sih biar ya itu tadi sih benar sih memberikan warna yang berbeda lah di dunia kulinernya kita. Oke. Baik, terima kasih Tasya, terima kasih Ruby telah berbagi informasi ke kita. Doakan semoga acaranya sukses. Yes. Karena ramenya itu udah pasti gitu. Yeah. Tinggal gimana caranya orang bisa ngelihat bagaimana promosi yang nanti dilakukannya Yes. via sosial media di apa tadi Twitter? @eatjkt. Eat JKT. Oke, baik, terima kasih Ruby. Selamat siang, terima kasih Tasya juga. Selamat siang.